Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya sempurna semua kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya ketika atau dalam rangka mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari satu pembahasan tentang mudha'afatul hasanat. Dilipat gandakannya pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Di dalam bab ini kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja amalan yang kita kerjakan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada kita untuk melipat gandakan amal solih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di antara hikmahnya adalah terbatasnya usia kita untuk hidup di muka bumi ini. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan tentang umur atau usia umatnya, a'mar ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. Dan sedikit sekali umat Nabi SAW yang akan melewati waktu tersebut. Hidup kita di muka bumi ini sangatlah singkat, tidak sepanjang waktu-waktu yang dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Usia kita nggak ada yang tahu kapan datang ajal sehingga kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi sisi yang lain, akhirat yang akan menjadi kampung halaman kita, sifatnya kekal abadi, tidak ada putusnya, tidak ada limit waktunya. Khalidina fiha abada, kita akan kekal selama-lamanya ketika di akhirat. Tidak ada lagi batasan waktu, tidak ada lagi sekat-sekat waktu, kekal kita selamanya. Itulah sebabnya kesempatan hidup di dunia yang singkat ini, ketika kita maksimalkan untuk membekali diri kita menuju kampung akhirat yang kekal selama-lamanya, maka kita akan memperhatikan hal-hal apa saja yang menyebabkan pahala kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan tersebut ringan kita amalkan, meskipun amalan tersebut tidak butuh waktu panjang untuk kita amalkan, tapi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut ketika memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dilipat gandakannya pahala, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun usia kita pendek di muka bumi ini, tapi kelipatan pahala yang melimpah itulah yang menyebabkan kita tercukupi bekal untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, apa saja yang menjadi sebab suatu ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya? Sebagaimana dikatakan atau disampaikan dalam kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan tentang sebab-sebab dilipat gandakannya amal solih. Sebab yang pertama adalah az-zaman, karena faktor waktu. Dan ini kita bisa dapati di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan waktu-waktu khusus yang kalau kita beramal soleh di dalamnya, Allah akan lipat gandakan pahala yang kita lakukan. Di antaranya adalah beribadah di Ashhurul Hurum, berkaitan dengan waktu yang Allah telah sediakan untuk kita beramal soleh, yaitu di 4 bulan hurum. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya ada 12. Pada saat Allah menetapkannya, saat menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Apa saja bulan hurum yang dimaksud dalam ayat tersebut? Maka ini yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Astanatu 12 syahran minha arba'atun hurum." Masa atau waktu berputar sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan mulia, ada bulan hurum. Nabi kemudian menjelaskan apa 4 bulan mulia itu. Salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar. 4 bulan itu adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar. Inilah 4 bulan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang masuk dalam kategori arba'atun hurum. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, dan bulan berikutnya adalah bulan Ramadan. Maka bulan Rajab, hari-hari yang kita jalani di bulan atau di waktu-waktu ini adalah masuk dalam kategori arba'atun hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disebut dengan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an dengan istilah arba'atun hurum. Kenapa dikatakan hurum atau bulan-bulan hurum? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Qadhi Ya'la rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan setidaknya ada 2 alasan kenapa bulan ini disebut sebagai bulan hurum. Kata hurum maknanya haram, yang artinya larangan atau dilarang. Karena dalam bulan-bulan tersebut kita dilarang untuk menumpahkan darah, dilarang untuk berperang, dilarang untuk membunuh. Dan ini juga diketahui oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau sudah masuk Ashhurul Hurum, maka mereka menghentikan semua peperangan mereka. Mereka tidak lagi berperang, saking memuliakannya mereka dalam bulan-bulan tersebut. Kemudian sebab yang kedua, dikatakan bulan-bulan hurum karena larangan untuk berbuat dosa di dalam bulan tersebut lebih ditekankan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ditekankan dibandingkan dengan ibadah yang lain atau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka inilah alasan kenapa disebut dengan bulan hurum. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau memberikan satu penjelasan bahwasanya orang yang beramal solih di bulan arba'atun hurum ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari bulan yang lain. Selebihnya atau sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan di bulan-bulan yang hurum ini. Itulah sebabnya ini kesempatan bagi kita supaya amal soleh kita berlipat pahalanya, menjadi kelipatan pahala yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka terikat dengan waktu, berkaitan dengan waktu di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Kalau kita beramal soleh, insya Allah kita akan mendapatkan kelipatan pahala yang lebih besar. Demikian pula jemaah yang dirahmati Allah, di antara waktu yang mulia yang kalau kita beramal soleh dilipat gandakan pahala kita adalah ketika kita beramal soleh di bulan Dzulhijjah. Dan ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan manusia di dalam hari-harinya yang lebih Allah cintai dibandingkan dengan beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
Para sahabat sampai bertanya, walal jihadu fisabilillah, meskipun dibandingkan dengan pahala jihad fisabilillah ya Rasul? Qala walal jihadu fisabilillah. Iya, meskipun dibandingkan dengan amal berjihad fisabilillah. Ini menunjukkan akan besarnya pahala orang yang beramal soleh pada saat waktu bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin, inilah waktunya bulan Rajab yang kita ada di dalamnya hari-hari ini. Maka bulan Rajab adalah termasuk al-ba'atun hurum, adalah waktu-waktu yang kalau kita beramal soleh, insya Allah kita akan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, bulan Rajab, sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian ulama salaf dahulu, dikatakan bahwasanya syahrul Rajab, syahrul zar'i, wa syahrul Sa'ban, syahrul saqi, wa syahrul Ramadan, syahrul hasudi. Bulan Rajab adalah bulan saatnya memanen kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, merawat tanaman yang kita tanam. Wa syahrul Ramadan, syahrul hasudi. Adapun bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita memanen. Maka siapa yang menanam kebaikan di bulan Rajab, dia akan memetik hasil nanti saat datang Ramadan. Selebihnya, orang yang tidak menanam kebaikan, tidak memulai amal solehnya di bulan Rajab, maka dia tidak akan pernah bisa berharap dan tidak akan bisa mendapatkan hasilnya selama bulan Ramadan yang akan datang beberapa bulan setelah datangnya bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, dilipat gandakannya amal ibadah kita adalah bi'tibaril makan, karena sebab tempat ibadah yang kita gunakan. Dan ini kita bisa dapati dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram." Dalam hadis ini Nabi bersabda, "Salat di masjidku," yaitu salat di Masjid Nabawi, afdal min alfi salatin fi ma siwahu, lebih utama dibandingkan dengan 1000 salat di masjid yang lain. Illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya salat di Masjidil Haram nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100.000 kali lipatnya dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Kita sholat di tanah air misalnya, sholat di kampung kita atau sholat di kota kita, di masjid di mana tempat tinggal kita misalnya, dibandingkan dengan sholat ketika kita ada di Masjidil Haram, maka tentu sholat di Masjidil Haram langsung di depan Ka'bah itu nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat yang kita kerjakan di tempat lain. Bahkan nilai kelipatannya sampai 100.000 kali lipatnya dibandingkan dengan sholat di tempat yang lain. Kenapa dilipat gandakannya? Karena faktor tempat. Karena faktor tempat tadi. Sama-sama kita sholat, tapi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berbeda. Itulah sebabnya kaum muslimin, kalau Allah karuniakan rezeki kepada kita bisa berkunjung ke tanah suci, bisa kunjung ke Mekah misalnya, di hadapan Masjidil Haram, atau bisa masuk ke Masjidil Haram, adalah waktu yang sangat berharga untuk kita banyak beramal soleh, terutama sholat di situ. Karena satu sholat saja yang kita lakukan di Masjidil Haram, nilai pahalanya tentu sangat berbeda, bahkan kelipatannya sampai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Adapun sholat di Masjid Nabawi, dan ini menunjukkan tempat yang lain, yaitu ketika kita di Madinah. Dan ketika sholat di Masjid Nabawi, Nabi SAW sampaikan tadi, sholatun fi masjidi hada afdal min alfi sholatin fi ma siwahu. Sholat di masjidku, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan 100 atau dengan 1000 sholat yang dilakukan di masjid yang lain. Karena ini juga berkaitan dengan tempat, ya, berkaitan dengan tempat seseorang melakukan ibadah. Hanya berbeda tempat, berbeda pahala. Kemudian yang ketiga, tanah suci yang kemudian kalau kita melakukan sholat di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan adalah di Masjidil Aqsa di Palestina, di negeri Syam, di mana kalau kita sholat di situ, pahala sholat kita akan dilipat gandakan menjadi 500
kali lipatnya dibandingkan dengan sholat di masjid biasa. Inilah 3 tanah suci, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Inilah tanah suci kaum muslimin yang semestinya kemudian kita jaga, kita rawat bersama, karena Allah SWT dan Nabi SAW sebutkan akan keutamaan-keutamaan sholat di masjid tersebut. Dan itu mestinya hari-hari ini di mana kita mendapati kabar ya saudara-saudara kita di Palestina masih berjuang untuk mempertahankan tanah suci kaum muslimin. Kiblat pertama kaum muslimin di Masjidil Aqsa, yaitu di tanah Palestina itu. Maka ini adalah sebuah perjuangan besar kaum muslimin untuk kembali merebut itu, mengambil alih itu, karena ini adalah tanah suci kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara sebab pahala amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendahulukan hal yang fardu dibandingkan dengan hal yang sunnah. Mendahulukan hal-hal yang sifatnya wajib dibandingkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis qudsi, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hambaku bertaqarrub, beribadah kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amal-amal wajib yang telah aku wajibkan kepadanya. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya al-amal al-wajib al-afdal min at-tatawwu. Mengerjakan amal yang fardu, amal-amal yang wajib lebih utama dibandingkan dengan amal-amal yang hukumnya sunnah. Itulah sebabnya dalam bab sholat misalnya, ketika kita sudah masuk masjid, kemudian kita sedang melakukan sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba iqamah dikumandangkan, pertanda akan dilaksanakan sholat berjamaah bersama dengan imam. Apa yang kita harus lakukan ketika mendapati iqamah dikumandangkan, sedangkan kita sedang menjalankan sholat sunnah tahiyatul masjid? Apakah kita terus melanjutkan sholat tahiyatul masjid tadi, ataukah membatalkannya untuk ikut sholat wajib bersama imam? Maka hakikatnya hukum asalnya adalah kita membatalkan sholat tahiyatul masjid kita. Kenapa? Karena tentu hukum fardu, hukum yang wajib lebih didahulukan, yaitu menjalankan sholat berjamaah, hukum yang fardu. Maka ini jauh lebih didahulukan dibandingkan dengan kita mengerjakan amal sunnah berupa sholat tahiyatul masjid. Meskipun ada yang juga menyampaikan, kalaulah misalnya ketika kita sholat tahiyatul masjid dan sudah hampir selesai, kemudian dikumandangkan iqamah dan memungkinkan kita untuk menyelesaikan sampai salam, sehingga kita tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka boleh dilakukan atau diselesaikan sholat tahiyatul masjid tersebut. Tapi kembali, kalau ternyata ketika sholat tahiyatul masjid itu mengganggu, bahkan menjadikan kita masbuk untuk sholat berjamaah bersama imam, maka kita batalkan sholat tahiyatul masjid tadi, karena hakikatnya hukum fardu lebih diutamakan daripada hukum sunnah. Kemudian yang keempat, sebab dilipat gandakannya amal soleh adalah bi'tibaril amil, dilihat dari siapa yang mengerjakannya, dilihat dari orang yang menjalankannya. Dalam hal ini tentu sangatlah berbeda amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat dahulu dengan amal soleh yang kita kerjakan hari-hari ini. Sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hidup di muka bumi ini, tapi ketika beramal soleh sangat berbeda nilai pahalanya. Yaitu apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, generasi terbaik itu, dengan generasi kita hari ini. Dan ini yang kemudian kita bisa dapati dalam hadis Nabi SAW ketika ada perselisihan di antara sahabat Khalid bin Walid dan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku, jangan engkau menghina sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda hadihim wala nasifahu. Nabi bersabda, jangan engkau cela sahabat-sahabatku, dan demi Allah, demi tanganku yang demi zat yang jiwaku ada di genggamannya,
lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban, sekiranya ada satu di antara kalian yang berinfak sebesar bukit Uhud berupa emas, sekiranya ada di antara kalian orang yang kaya raya, hartanya banyak, emasnya melimpah di mana-mana, dan dia menginfakkan emas kekayaan yang dimilikinya sebesar bukit Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka emas yang sebesar gunung Uhud itu yang diinfakkan, kalau dibandingkan dengan dahulu para sahabat ketika menginfakkan hanya 1 mud saja harta yang mereka miliki, tentu nilai pahalanya akan lebih besar yang akan didapatkan oleh para sahabat dahulu. Kenapa berbeda? Infak kita meskipun banyak melebihi para sahabat, dan infaknya para sahabat hanya 1 mud saja, hanya 1 genggaman tangan saja. Kenapa lebih besar? Karena faktor individunya, karena faktor personalnya. Para sahabat tentu mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum ada orang masuk Islam, mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu. Maka amal soleh mereka lebih besar, kelipatan pahalanya dibandingkan dengan kita, umat-umat yang hidup di belakangan ini. Dan karena memang mereka lah yang dahulu menyontohkan semua kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Siapa yang mencontohkan infak fisabilillah? Tentu para sahabat. Orang yang tidak pernah berpikir duniawi, berapapun harta yang mereka miliki. Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan anjuran untuk berderma, berinfak, untuk menegakkan hukum Allah, membela agamanya, maka para sahabat berbondong-bondong untuk memberikan itu. Mereka lah yang menyontohkan kita untuk banyak beramal soleh, dan kita hanya meniru mereka saja. Bukankah Nabi SAW sampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyontohkan satu amal kebajikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tadi. Ini yang menyebabkan kalau kita berinfak meskipun sebukit Uhud berupa emas, tentu bukan hanya kita saja yang mendapat pahala, tapi mereka para sahabat dahulu juga ikut mendapatkan pahala. Karena hakikatnya mereka adalah orang-orang yang dulu menyontohkan amal soleh tersebut. Karena faktor inilah ma'asyiral muslimin, maka nilai keimanan, nilai amal soleh, nilai pahala dari setiap amalan yang dikerjakan, tentu karena faktor mereka adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Karena faktor individu inilah yang menyebabkan pahala itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, faktor ibadah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebabnya adalah karena faktor keikhlasan. Berbeda tingkat keikhlasan, berbeda pula pahala yang akan didapatkan seseorang dalam beribadah. Misalnya, rajulun nawa bil amal imtisalan atau imtisala amrillahi azza wa jalla wa taqarrubu ilaihi. Misalnya ada seseorang, dia beramal soleh, sholat, puasa, baca Quran misalnya. Tujuannya semata-mata untuk untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah kepadanya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena sanjungan orang lain. Ibadahnya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhar nawa bil amal annahu yuaddi wajiban wa qad yakunu kal 'adah. Yang kedua, orang yang menjalankan aktivitas kewajiban dan dia hanya kemudian menganggap ini sesuatu yang sifatnya kebiasaan biasa. Orang misalnya sholat, kemudian niatannya, ya ini kan sudah rutinitas, saya mengerjakan sholat, sudah setiap hari saya terbiasa melakukan sholat, tanpa ada niat untuk ikhlas, tanpa ada niat untuk menjalankan perintah Allah SWT, sebatas menjalankan rutinitas kewajiban biasa. Dan yang terakhir misalnya, ada seseorang yang nawa syai'an minar riya aw syai'an minad dunya. Orang yang sama-sama mengerjakan sholat, tapi niatan sholatnya untuk dipuji orang, disanjung orang, untuk diperdengarkan di telinga orang banyak, dianggapnya supaya dia menjadi orang yang solih, ahli ibadah, ahli sholat. Tentu tiga orang ini sama-sama menjalankan sholat, tapi nilai pahalanya di sisi Allah SWT tentu berbeda. Maka tentu yang pertamalah yang
sempurna nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena faktor keikhlasan yang dia tanamkan dalam hatinya. Faktor ikhlas ini pula yang menyebabkan orang sia-sia ibadahnya, bahkan tidak dapat pahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama capeknya, sama-sama berkurang waktu yang dimilikinya, sama-sama mengerjakan ibadahnya, tapi keikhlasan inilah yang menyebabkan orang bisa mendapat pahala berlimpah, orang yang kemudian tidak mendapat pahala sama sekali, bahkan ada orang yang mendapatkan dosa gara-gara faktor niatan keikhlasan dalam dirinya. Untuk itu tidak ada perkara yang lebih berat bagi seorang muslim dibandingkan dengan perkara memperbarui niat. Selalu memperbarui niat dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menentukan ibadah kita termasuk ibadah yang bernilai tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Masyaallah muslimin, inilah 5 hal yang menyebabkan pahala amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena faktor waktu, dan yang kedua adalah karena faktor tempat, dan yang ketiga adalah karena faktor kewajiban atau hukum wajib. Yang keempatnya adalah faktor seseorang atau faktor personal, dan yang kelima adalah faktor keikhlasan. Mudah-mudahan di sisa waktu yang kita miliki ini kita bisa melihat potensi amal soleh yang besar yang kemudian Allah berikan kepada kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kita, cukup bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhir. Allah taala alam bisawab. Demikian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.